Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Berlian SPD, Guru Kimia SMA Negeri 9 Mandau, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai acara, marilah kita berdoa. Salam mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Ya, Bu. Satu orang memimpin yel-yel ke depan. Siapa kita? IPA 1. Siapa kita? IPA 1. IPA 1. Oke. 1, 2, 3. Kimia Beda satu. pasti IPA 1 nomor 1. Kimia tidak ragu. Satu kebanggaanku. Pasti IPA 1 nomor 1. Baiklah, anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi kimia selanjutnya, Ibu pada kesempatan ini mau menyampaikan tentang budaya positif, ya. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan dari kita dan untuk sekolah kita. Nah, tentunya untuk menumbuhkan budaya positif itu dimulai dari disiplin positif. Dari disiplin positif itu nanti akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah mengakar, sudah terbiasa kita melaksanakannya, akan menimbulkan karakter-karakter baik. Nah, karena yang namanya karakter itu tidak bisa diubah dalam waktu yang singkat. Butuh proses untuk mengubah karakter seseorang. Nah, dari karakter-karakter itulah, dari karakter-karakter baik yang sudah ditumbuhkan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan menimbulkan budaya positif. Nah, budaya positif itu kita mulai dari kelas kita ini. Nanti kalau kelas kita sudah mulai, bisa kita contohkan ke kelas lain, dan nanti bisa akan menjadi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 9 ini. Bagaimana? Sepakat untuk menumbuhkan budaya positif di SMA 9? Sepakat. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif adalah dengan kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya bahasanya aja yang baru keyakinan. Kalau dulu kita membuatnya peraturan. Ada kan peraturan kelas? Hanya saja kalau peraturan itu ibaratnya satu arah. Guru membuat peraturan berarti siswa harus mengikuti peraturan yang dibuat. Nah, sekarang kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kesepakatan kita semua antara guru dan siswa. Makanya ibu melibatkan kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dimulai dari kalian, kontribusi kalian, apa yang kalian inginkan terhadap kelas ini, tentunya nanti kita sepakati itulah yang akan kita jalankan. Ya, paham ya apa itu keyakinan kelas ya? Sama seperti peraturan-peraturan kelas yang biasanya. Contohnya, datang tepat waktu. Kan biasanya seperti itu juga kita kan, memang datang tepat waktu. Nah, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, hanya saja bahasanya nanti kita buat dengan bahasa yang positif, tidak negatif. Misalnya seperti ini, tidak membuang sampah di kelas. Kita ubah bahasanya membuang sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat, kita ganti bahasanya menjadi datang tepat waktu. Oke, bisa dipahami? Nah, nantinya keyakinan kelas ini setelah kalian buat, nanti kan bisa jadi keyakinan kelas setiap kalian membuat satu orang membuat satu keyakinan kelas, bisa jadi nanti keyakinan kelas yang dibuat itu sama, ya.
sama, nanti akan kita pisahkan. Kalau dia sama nanti berarti kita anggap satu keyakinan. Nah, nanti dari keyakinan kelas ini akan kita kelompokkan menjadi nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai yang kita yakini kebenaran dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa dipahami? Misalnya, contohnya seperti ini. Tidak membuli teman, kemudian mendengarkan guru menerangkan pelajaran, itu keyakinan kelasnya. Nah, berarti nilai kebajikannya nanti adalah saling menghormati, saling menghargai. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari keyakinan kelas yang sudah kita buat akan kita kelompokkan menjadi berdasarkan nilai kebajikannya. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu bagikan kertas, kalian sediakan pulpen. Kalian buat keyakinan kelas yang kalian inginkan agar nanti bisa terbentuk kelas yang ideal dan budaya positif di kelas kita ini. Nanti kalau seandainya kita sudah tumbuh budaya positif untuk kelas kita, akan kita contohkan untuk kelas-kelas yang lain. Ya, sekarang kalian tuliskan, kalian tuliskan keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian buat. Oke? Satu aja. Iya, bunda aja namanya. Ini loh. Silakan dibuat nilai keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini akan kita tempel pada tempat yang sudah disediakan. Ya, nanti silakan kalian lem. Kalau sudah selesai bisa langsung ditempel. Nanti akan kita bacakan. Yuk dibuat aja minimal 1. Kalau lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Ayo kalau udah selesai boleh langsung ditempel ya. Ini nilai keyakinan kelasnya, tempat kalian menempel nilai keyakinan kelas, ini nilai kebajikannya. Ayo. Ya, langsung ditempel. Ayo bagi yang sudah bisa langsung ditempel, yang rapi ya. Di sini. Oke, semuanya buat keyakinan kelas ya. Jadi tadi nilai keyakinan kelas yang berapa? Tetap menghormati dan mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran dan tidak meribut. Berarti mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran dan tidak ribut. Oke. Kemudian siapa lagi? Rapi, Bu. Dian apa? Nilai keyakinan kelasnya tadi? Menghargai dan menghormati guru yang masuk ke kelas. Menghargai dan menghormati guru yang masuk ke kelas. Ayo siapa lagi? Iya. Tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Nah, yang lain tadi sudah membuat ya nilai keyakinan kelasnya.
Ayo sekarang kita bacakan satu-satu. Ini menghapus sistem razia rambut. Kenapa sih mesti dihapus? Iya. Jangan pelajaran. Ya, rambut tidak mengganggu pelajaran. Tapi ketika siswanya ada yang rambut panjang, kira-kira yang terjadi apa? Jadi apa, Bu? Karena Jadi gondrong. seperti yang gue sampaikan tadi, ada nilai kebajikan yang kita inginkan ketika ada razia rambut. Nah, seperti itu sama seperti kalian kalau seandainya pergi keluar mengendarai motor memakai helm, gunanya apa? Melindungi kepala. Berarti yang kalian yakini dari melindungi kepala itu apa? Untuk keselamatan kan? Nah, sama seperti itu. Jadi ketika rambut kalian dirapikan, berarti nilai kebajikan yang kita inginkan adalah, yang kita yakini adalah kerapian. Ya. Oke, tapi boleh saja masukannya, jangan pada saat proses pembelajaran di luar. Berarti itu untuk ketertiban, ya. Oke. Yang pertama ketertiban. Nah, ini razia rambut, oke. Nah, kemudian Yogi menjaga sopan santun saat berada di dalam kelas. Oke? Nah, berarti ini bagian apa nih? Saling menghargai ya, saling menghargai dan menghormati. Dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuangkan tadi di kertas, dapat kita nilai kebajikan yang kita yakini itu adalah benar dan harus kita jalankan. Yang pertama yaitu ketertiban, kedua saling menghormati, yang nilai kebajikan yang ketiga adalah kebersihan, yang keempat disiplin, yang kelima kerapian, dan yang keenam kepedulian. Bagaimana? Sepakat untuk menjalankannya? Sepakat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dalam acara desiminasi atau aksi nyata dari program Guru Penggerak. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mandau, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mandau, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 9 Mandau. Tanpa memperpanjang mukadimah, acara hari ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru hebat, sebelum acara aksi nyata atau desiminasi kita laksanakan, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mendengar kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mandau, yaitu Bapak Dr. Hades Dalvi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat rekan wakil, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan calon guru penggerak SMA Mandau Bu Nadia. Di mana pada tahun ini baru 1 orang kita yang lulus guru penggerak. Dan berikutnya kami berharap kepada kita semua guru yang ada semua sebenarnya adalah menjadi guru penggerak semua. Karena guru penggerak ini adalah tujuan atau program dilakukan oleh guru baru ini oleh Mas Nadiem. Karena guru penggerak ini banyak manfaat yang dapat diperoleh dicapai dari guru penggerak ini. Sekian, lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah acara pembukaan kita hari ini. Kita langsung kepada acara inti pada hari ini, yaitu desiminasi atau aksi nyata
budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Berlian SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sunan Mandau yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Sunan Mandau yang alhamdulillah membersamai kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Sunan Mandau, dan kegiatan kita pada hari ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Nah, ini dia filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau sekarang ini kan Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem. Jadi Mas Nadiem itu mengembalikan kita untuk pendidikan itu kembali ke Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kurikulum Merdeka memang kita berpedoman kepada filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, aktivitas kita selama ini di sekolah yang paling dominan itu adalah mengajar, transfer knowledge. Nah, itu baru yang kita lakukan adalah pengajaran. Jadi ketika kita mentransferkan ilmu kepada peserta didik kita, itu yang kita lakukan adalah pengajaran. Jadi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita dapat memberi tuntunan. Kalau yang biasa kita dengarkan itu adalah fasilitator. Jadi kita sebagai fasilitator, kita menuntun anak sesuai dengan kodrat yang sudah mereka miliki. Nah, ini dia. Kemudian terhadap segala kekuatan kodrat, maksudnya terhadap segala kekuatan kodrat, masing-masing anak itu ketika dia terlahir, dia sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dia bisa tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Siswa yang merdeka itu adalah tidak bergantung kepada orang lain. Makanya saya selalu sampaikan, kalian tuh semuanya tuh mempunyai bakat, kalian tuh anak yang cerdas. Hanya saja banyak di antara kita tuh tidak menyadari bahwa kita itu mempunyai kelebihan. Nah, ketika kita bisa menuntun siswa peserta didik kita itu, maka dia akan berkembang. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu terlahir sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi kita kenali peserta didik kita itu. Nah, kemudian di sana kita menuntunnya sesuai dengan kelebihannya. Dasar pendidikan menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar, maka meskipun bibit jagung kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Kita itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai petani. Sawahnya atau lahan perkebunannya adalah sekolah. Siswa dan siswi kita adalah tanaman yang akan kita tanam di lahan yang sudah disediakan. Nah, ketika tanahnya itu mungkin kurang subur, nah kemudian mungkin sinar matahari yang masuk tidak maksimal, kemudian unsur-unsur haranya juga tidak banyak, tetapi ketika seorang petani itu memang totalitas dalam bekerja, itu tumbuhannya bisa tumbuh tetap dengan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya itu tergantung kepada guru yang ada di sekolah. Sebaliknya, kalau seandainya tanahnya itu bagus, unsur haranya bagus, tetapi tidak dirawat oleh Pak Tani itu tadi, tetap saja tanaman itu juga tidak akan tumbuh secara subur. Nah, jadi itu kembali lagi ke kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana dengan kondisi siswa kita tuh tentu pengennya kondisi siswa yang masuk ke SMA Negeri 9 itu siswa yang baik-baik saja. Tapi ketika siswa yang baik-baik saja masuk ke SMA 9, kita sebagai seorang guru abai sama saja. Juga tidak akan menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Tetapi ketika siswa yang masuk itu, ketika siswa
yang masuk itu mungkin siswa yang mempunyai banyak masalah, tetapi kita di SMA Negeri 9 ini sudah bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kemudian kita juga berusaha bagaimana kita memahami tupoksi kita sebagai seorang guru, itu juga nanti bisa menghasilkan peserta didik yang baik, yang sesuai dengan yang kita inginkan, peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud sebagai oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu seperti Pak Tani. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita guru SMA Negeri 9 ini bisa menciptakan budaya positif di SMA Negeri 9 ini. Nah, budaya positif ini tentunya dapat kita capai itu dengan menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini nanti akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada peserta didik kita ini. Ketika kita sudah mulai melakukan kebiasaan baik, tentunya ini berproses. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan berubah menjadi karakter-karakter baik. Sebenarnya kalau kita sudah punya tekad untuk membimbing peserta didik kita ini ke arah yang baik, kemudian orang tuanya juga sejalan pemikirannya dengan kita, nah insya Allah itu akan lebih mudah. Jadi perlu bersinergi semua pihak untuk menciptakan atau menjadikan peserta didik kita ini sebagai manusia-manusia yang merdeka. Ini ada kegiatan Cobalah Buka. Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan ini saling berhadapan berpasangan. Anggap Bapak Ibu itu mempunyai sesuatu barang yang berharga di dalam genggaman Bapak Ibu. Mulai buka boleh enggak? Tentu kita membuka punya alasan kenapa membuka. Kita tetap nutup erat, kita juga punya alasan kenapa ini ditutup erat. Lihat pertanyaannya, apakah Anda itu berarti kita sendiri, Anda atau B membuka kepalan tangan? Enggak. Itu berbeda-beda tentu jawabannya ya, ada yang mau membuka kepalan tangan, ada yang tidak. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Nah, itu juga berbeda-beda jawaban setiap orang. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan? Tentu kita mempunyai alasan masing-masing kenapa kita membuka, kenapa kita menutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri kita sendiri jawabannya. Kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ini dikatakan teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Kita mempunyai dasar kenapa kita membuka dan kenapa kita menutup. Nah, apa artinya kita melakukan kegiatan Cobalah Buka ini Bapak Ibu? Ini kita analogikan kepada siswa kita. Kita mau membimbing dia, kita mau menerapkan disiplin kepada dia, dan apapun yang kita lakukan terhadap peserta didik kita itu tergantung ke peserta didik kita. Dia mau nggak membuka hatinya untuk dibimbing oleh kita. Nah, itu artinya jadi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Tugas kita sebagai seorang penuntun itu bisa mengajak, bisa membuka pintu hatinya, bisa menanamkan motivasi sehingga mereka mau mendengarkan apa yang kita ajarkan, apa yang kita bimbing untuk dia. Makna disiplin, kalau seandainya kita mendengar kata disiplin yang terpikir oleh kita apa Bapak Ibu? Patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Jadi kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu pasti yang terbayang sama kita itu langsung peraturan. Seperti deh Bapak Ibu ya, peraturan. Terbayang sama kita tuh ada peraturan berarti ada hukuman, atau ada peraturan ada konsekuensi. Nah, kan seperti itu. Setiap kita mendengar kata-kata disiplin. Nah, yang kita inginkan adalah kepada peserta didik kita ini menanamkan disiplin positif. Menanamkan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan mempelajari ada 3 motivasi hidup seseorang itu. Nah, motivasi yang kita inginkan ada pada peserta didik kita adalah motivasi yang ketiga. Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Jadi disiplin itu tidak terlepas dari yang namanya merdeka. Membentuk peserta didik yang merdeka ketika sudah ada disiplin yang kuat pada diri peserta didik kita dan dia dapat mengatur hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, berarti disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah yang harus ada dalam suasana merdeka. Paham ya Bapak Ibu? Artinya kalau di dalam suasana merdeka yang kita inginkan ada pihak-pihak yang belum disiplin, berarti penguasa wajib mendisiplinkan semua elemen yang ada di suatu institusi atau organisasi tertentu. Jadi itu yang dikatakan merdeka. Jadi memang harus kita sendiri yang mendisiplinkan. Kalau tidak bisa mendisiplinkan diri, berarti wajib untuk didisiplinkan. Nah, ini dia yang tadi saya katakan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga kepada peserta didik kita. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Nah, motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman, dia akan selalu berpikir, kalau aku tuh tidak melakukan ini, kira-kira aku mendapatkan apa? Dia terpikir sama dia itu hanya hukuman. Kalau tidak ada hukumannya, berarti dia tidak melakukannya. Dia selalu berpikir seperti itu. Dia terpikir sama dia apa hukumannya? Berarti kalau nggak ada, berarti nggak apa-apa aku lakukan. Nah, ini dia orang yang melakukan sesuatu. Motivasi perilaku seseorang itu yang terpikir sama dia itu hanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu tujuan seseorang itu melakukan sesuatu bisa jadi karena dia selalu bertanya, kalau aku mengerjakan ini kira-kira apa yang aku dapatkan, imbalan apa yang aku dapatkan. Karena motivasinya itu baru sekedar hadiah, imbalan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang disiplin positif itu Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia melakukan satu siswa itu dia belajar karena dia tahu bahwa sebagai seorang anak itu adalah kewajibannya dia. Ketika dia belajar berarti dia mendapatkan ilmu dan itu bermanfaat bagi dia. Dia yakin bahwa itu membawa manfaat bagi dia dan itu bisa menyebabkan dia menjadi anak yang pintar. Tapi kalau siswa masih berpikir kalau aku datang tepat waktu nanti aku dipuji oleh guru, nah itu dia masih mempunyai motivasi yang kedua, dia masih mengharap pujian. Atau kalau aku mengerjakan tugas ini berarti aku dapat nilai yang tinggi, nah masih motivasinya masih mengharapkan nilai. Cara masalah disiplin yang terpikir itu adalah peraturan, yang terpikir itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira dari kasus yang ada tadi itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Sepakat ya Bapak Ibu ya, berarti itu merupakan hukuman. Nah, sekarang kita lihat apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tadi kan kita lihat ketika anak melakukan suatu kesalahan, tiba-tiba gurunya ini gitu, teman-temannya tertawa dan gurunya menyuruh dia ke depan. Kalau dulu kan seringkali praktek-praktek seperti itu yang segera megang telinga, kemudian dengan satu kaki. Nah, itu ya dia secara tiba-tiba sesuai sama kondisi psikologis gurunya pada saat itu gitu. Langsung dikasih hukuman satu arah dari pihak guru. Jadi tidak ada ininya kolaborasinya dengan siswa. Jadi satu arah aja, itu guru yang menentukan dan itu secara tiba-tiba. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, kemudian konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Jadi sifatnya terencana. Jadi memang sudah ada kesepakatannya. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas, ini loh konsekuensi yang harus kamu lakukan. Ketika kamu datang terlambat, ini konsekuensinya. Jadi sebelum itu berlangsung, kegiatan berlangsung, siswa itu tahu dia. Ketika saya terlambat, berarti konsekuensinya ini. Karena dia sudah melalui kesepakatan, dia sudah terencana dan disetujui oleh guru dan murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang kita harapkan itu adalah dengan menerapkan disiplin positif itu siswa bisa menjadi siswa yang berkarakter tanpa menimbulkan ada efek psikologis di dirinya, menjadi siswa yang bertanggung jawab. Jadi dengan kita mengharapkan nih peserta didik kita ini disiplin, ada disiplin positif pada dirinya, tetapi melalui tahap kolaborasi. Jadi kita ajak dia untuk menyadari kesalahannya. Sampai dia menyadari kesalahannya tanpa berniat untuk mempermalukan. Kalau tadi itu kan kesannya dalam kasus yang tadi itu kan mempermalukan. Dia dipermalukan sama teman-temannya, belum tentu juga dia sadar dengan kesalahannya. Jadi ini kita buat dia menyadari kesalahannya, kemudian kita ingatkan dia dengan keyakinan. Nanti kita akan belajar keyakinan kelas, kita keyakinan sekolah atau keyakinan apa yang ada pada diri kita. Nah, dari keyakinan ini nanti kita ajak dia untuk menganalisa kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi siswa itu kita ajak bersama-sama. Nah, seperti itu. Jadi yang kita harapkan bisa disiplin itu pada manusia merdeka itu ada penguasa berhak untuk menetapkan peraturan atau berhak untuk menerapkan disiplin yang kuat. Kalau tidak punya disiplin diri yang kuat berarti wajib untuk didisiplinkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud, otomatis ini ya gitu, pihak yang berwenang. Nah, seperti itu. Tapi caranya melalui rasa tanggung jawab, mengajarkan peserta didik menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, peserta didik yang mempunyai kesadaran atas dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang ingin kita capai kepada peserta didik kita. Kita sama-sama kita inginkan samakan persepsi ya Bapak Ibu, ya kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambatnya kami datang, maksudnya karena terlambat datang. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena nggak ada hubungannya juga, nggak ada manfaatnya dari apa yang dikerjakan siswa ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, karena nggak ada hubungannya juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu. Membersihkan coretan untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini baru konsekuensi. Jadi kalau kita mencoret-coret buku teman, wajibkan kita. Konsekuensinya ya kita bersihkan gitu. Tapi kalau kita mencoret-coret bisa Tesa tuh, mencoret-coret bukunya Ipip, suruh Tesa lari lapangan 10 kali, kan nggak ada hubungannya juga. Yang dicoret bukunya Ipip, kenapa Tesanya disuruh lari? Ya udah, kalau dia mencoret-coret, bersihkan nih, tanggung jawab, bersihkan.
biar kembali ke keadaan semula. Nah seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan itu, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Mungkin kalau misalnya kita anak yang tidak ikut terlambat upacara, mungkin kita bisa konsekuensi yang kita laksanakan itu setelah kita buat kesepakatan dulu, suruh dia ikut upacara. Jadi ada berhubungan, dia kan terlambat upacara tuh, berarti dia harus membayar keterlambatannya. Nah seperti itu. Jadi yang berhubungan, jadi nilai-nilainya itu tetap ada, tetap didapat siswa. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ini kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Ini hukuman, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yaudah, berarti kalau dia menumpahkan kotoran di meja, ya tugasnya dia yang membersihkan kotoran itu. Gitu. Nah seperti itu. Karena dia melakukan kesalahan menumpahkan, berarti tanggung jawab dia membersihkan, jangan dikasih hukuman yang lain. Sifatnya kalau hukuman itu menyakitkan dan tidak ada juga efek positifnya ke siswa. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Nah kemudian kalau restitusi itu yang sifatnya positif. Jadi yang kita harapkan bagaimana dengan siswa itu dari kesalahan yang dia lakukan, dia bangkit, dia ambil hikmah dari kesalahannya. Karena tidak ada kita yang tidak mempunyai kesalahan. Tapi bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar dengan kesalahan kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu yang kita harapkan. Ya, Maya? Kalau misalnya kondisinya seperti ini, seperti kayak siswa kita yang kelas peserta yang kelas 11 siang, itu kan kebanyakan kalau jam upacara bendera di awal bulan itu kan banyak yang tidak hadir. Nah, kalau yang pribadi, kalau misalnya siswa mahasiswa hadir, biasanya itu kan bisa ngomong bendera, itu termasuk hukuman atau berarti setelah upacara bendera, upacara bendera kan pagi, iya. anak kan datang siang. Nah di siang itu kan didata nih siapa nih yang nggak hadir upacara pagi. Nah kalau suruh minta upacara lagi kan upacaranya udah selesai. Nah salah satunya itu biasanya kalau Maya minta mereka hormat bendera gitu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? itu bisa kita masukkan konsekuensi. Ini aja suruh anak upacara, dia tidak upacara. Kan salah satu kita mengikuti upacara itu untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada diri kita. Jadi kita suruh dia ikut upacara gitu. Jadi kita tidak, memang hubungannya kamu, kesalahan kamu adalah tidak ikut upacara, berarti konsekuensinya kamu sekarang ikut upacara. Nah, seperti itu. Berarti siap gitu. Iya, sudah mereka upacara. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Kita tanya, karena konsekuensi tadi kan ada kesepakatan dua arah. Berarti siswanya tahu konsekuensinya apa, gurunya juga tahu. Jadi kita bisa tanyakan konsekuensinya ketika kamu terlambat itu apa. Tapi kalau hukuman ini loh peraturannya, kamu harus seperti ini. Nah itu bedanya. Jadi kita mengembalikan ke diri siswa. Kamu tahu kan kalau kamu terlambat itu konsekuensinya apa? Yang sudah kita sepakati itu seperti apa? Nah kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau kamu berbuat salah, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Nah itu dia, mengajak siswa untuk menganalisa, untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusi dari apa kesalahan yang dia lakukan. Murid membenci peraturan, ini untuk hukuman. Murid menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini tadi yang saya katakan, kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, restitusi itu yang positif. Tadi saya menyampaikan untuk restitusi apa yang kamu yakini. Nah seperti konsekuensi tadi ada kesepakatan yang kita buat. Kalau biasa kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas, sebenarnya artinya sama ya Bapak Ibu ya. Hanya saja peraturan itu ibaratnya seakan-akan itu dari guru. Peraturannya seperti ini, diganti bahasanya menjadi keyakinan. Jadi siswa keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini oleh siswa dan dibuat dengan bersama-sama antara guru dan siswa. Itu saya sudah praktekkan di
kelas 12 MIPA 1. Kelas 12 MIPA 1, apa yang sama-sama kita inginkan terjadi di dalam proses pembelajaran, khusus di kelas ini aja kan kita mulai dari skala kecil, baru nanti sampai ke skala besar yang namanya keyakinan sekolah. Kita mulai dari keyakinan kelas. Banyak siswa-siswa itu buatnya seperti ini. Hanya saja nanti kita ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci, kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian tidak mengejek teman. Nah, berarti kita ganti menjadi saling menghargai, menghormati. Kita ganti seperti itu. Ini dia contoh-contoh dari keyakinan kelas: menjaga kebersihan kelas, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu, datang sekolah tepat waktu. Ini dari siswanya. Kita ajak siswa itu untuk menyadari apa yang harus dia lakukan sebagai seorang siswa. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Mudah-mudahan ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Tadi juga kita sudah saya sudah menyampaikan bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Itu berhubungan dengan motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian juga seseorang itu, ini yang saya ingat ketika saya membaca modul, sesuatu yang dilakukan seseorang itu sebenarnya karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan sesuatu. Bisa jadi yaitu baik, bisa jadi itu buruk. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Jadi Doni ini selalu mengganggu temannya, mengambil paksa makanan temannya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Banyak versinya Bapak Ibu, kenapa siswa itu dia bertingkah, itu banyak versinya. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu. Nah, ini dia jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, makanan. Kalau kita melihat ada orang mencuri, bisa jadi dia melakukan itu karena kebutuhannya akan dia butuh uang itu nggak ada, dia nggak punya uang, makanya dia mencuri. Bisa jadi Doni itu mengambil makanan temannya karena dia tidak dibekali makanan oleh orang tuanya, sementara dia lapar. Nah, itu yang harus kita pelajari, kenapa anak ini melakukan kesalahan. Bisa jadi kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis akan hubungan sosial untuk memberi dan yang menerima kasih sayang. Kita ini punya kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu, untuk disayangi. Banyak di antara siswa itu sebenarnya dia melakukan kesalahan itu untuk apa? Cari perhatian. Makanya harus kita gali, kita cari tahu dulu kenapa sih dia melakukan kesalahan itu. Nah, bisa jadi Doni itu dia mengambil makanan temannya itu biar dia dapat perhatian dari teman-temannya. Ketika dia dapat perhatian dari teman-temannya, teman-temannya akan menyampaikan ke guru. Guru akan menelpon orang tuanya. Orang tuanya tahu karena dia mendapat perhatian. Dia diperhatikan oleh orang tuanya. Banyak anak yang melakukan kesalahan karena seperti itu. Karena dia ingin mendapat kasih sayang, ingin mendapat perhatian, ingin dianggap. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, orang-orang yang punya naluri untuk menjadi seorang pemimpin, dia itu kebutuhannya untuk diakui itu sangat besar. Dia ingin tampil dan dia ingin diakui bahwa dia bisa. Bisa jadi pada kasus Doni ini tadi, dia merebut makanan temannya karena dia minta diakui bahwa dia itu adalah orang kuat. Jadi ketika dia belum
banyak alasan yang bisa dilakukan kenapa siswa itu melakukan peserta didik itu melakukan kesalahan itu atau melakukan tindakan itu. Jangan ya Bapak Ibu ya, bisa jadi Doni itu dia merebut makanan temannya iseng. Banyak kan siswa kita lihat seperti itu, iseng aja, suka dia melihat temannya menjerit-jerit tuh. Iya kan? Nah, ada siswa kita kayak gitu. Nggak ada maksud lainnya Bapak Ibu. Jadi terkadang kenapa seseorang itu melakukan suatu tindakan itu nggak mesti kesalahan ya, bisa jadi karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, itu dia 5 kebutuhan tadi. Nah, ini dia. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi semua orang itu, karena yang tahu dengan kebutuhan kita itu kita. Dan jika mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ini kita masuk posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sebagai seorang penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini dia. Jadi kalau guru itu sebagai penghukum itu dia selalu akan mengatakan patuhi aturan saya ya, atau awas itu nadanya tuh ngancam terus. Kemudian kamu selalu salah saja. Jadi salah siswa itu yang disebut-sebutnya, nah seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah biasanya guru pembuat rasa bersalah ini ngomongnya tuh lebih lembut. Bagaimana menciptakan suasana yang dia itu orang tuh tertekan gitu, merasa bersalah kayak gitu. Nah guru yang menerapkan rasa bersalah akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Jadi anak tuh memang sangat ini sama dia kayak gitu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Jadi terbentuk rasa bersalah pada diri siswa itu. Posisi kontrol yang berikutnya sebagai teman. Nah ini kalau guru seperti ini tuh dia sama muridnya tuh senang-senang, dia lebih banyak ketawa. Guru sebagai teman, ayo bantulah ibu lebih bapak ya kayak gitu. Dia anggap, dia memposisikan dirinya itu sebagai teman murid-muridnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi dia berkorban untuk peserta didiknya. Kesannya baik ya Bapak Ibu ya, tetapi ada tetap efek negatifnya. Ketika guru ini memposisikan dirinya sebagai teman, nah dia hanya mau mendengarkan guru yang memposisikan dirinya seperti ini. Nanti kalau misalnya Tessa memposisikan diri sebagai teman, dilaksanakannya belajar dengan baik. Ketika dia bersama itu dia nggak mau, karena dia merasa aku tuh nyaman sama Bu Tessa karena dia dianggapnya aku temannya aku, sama Tessanya aja, sama Ipimnya enggak. Nah seperti itu. Jadi dia baru nyaman dari seginya itu saja. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan itu efek negatifnya yang lain, biasanya anak kalau sudah menganggap gurunya sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman itu dia lebih gampang untuk dijengkali oleh anak. Udah dianggapnya teman gitu. Karena walau bagaimanapun kita ini adalah penuntun untuk siswa kita. Nah, kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah guru sebagai pemantau ini sudah ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Yang disarankan itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah sebagai pemantau ini dia biasanya berhubungan dengan konsekuensi. Biasanya guru yang seperti ini ada daftar checklistnya, ada peraturannya, seperti itu. Kamu tuh terlambat itu udah berapa kali ini, coba lihat nih buku daftar terlambat bulan November tuh 5 kali, bulan Oktober itu 7 kali. Dia punya data guru sebagai pemantau, karena dia harus memantau segalanya. Dia tahu konsekuensi kalau kamu terlambat seperti ini nih. Nah seperti itu guru sebagai pemantau itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tuh memang punya data yang valid tentang kesalahan-kesalahan siswa. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini tadi ya penerapan pada restitusi. Jadi pada restitusi itu bagaimana murid yang melakukan kesalahan bisa bangkit, bisa menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia menyadari kesalahannya dan kita gali pengetahuannya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu. Dari dia, kalau dia melukai teman berarti dia harus mengobati teman. Nah seperti itu yang kita inginkan, bukan dari kita tetapi dari dia. Kalau dia menyakiti temannya berarti dia harus meminta maaf kepada temannya. Itu dari dia. Nah ini dia yang guru sebagai manajer. Jadi
Dia melatih siswa itu menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang mandiri, menjadi siswa yang merdeka. Nah, ini dia posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, guru yang posisi kontrol sebagai manajer dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Yang kita yakini yang dimaksud di sini adalah keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita yakini? Artinya siswa itu kita harus saling menghargai. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita ajak siswa itu untuk menyadari kira-kira kalau dia berbuat kesalahan ini apa yang harus dia yakini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Bisa mengembalikan siswa itu ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dengan kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia bisa berubah menjadi orang yang menyadari kesalahannya itu dan mempunyai prinsip yang bagus. Karena dia berubah salah, dia belajar, dia bangkit lagi, dan dia belajarnya seperti itu. Proses belajarnya itu yang penting. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, restitusi. Restitusi ini adalah proses untuk mengembalikan siswa itu ke kelompoknya menjadi yang mempunyai karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu artinya dia mempunyai motivasi yang ketiga pada dirinya. Dia menyadari kesalahan. Ingat, ini memang kesalahan aku dan untuk menjadi orang yang lebih baik ini yang harus aku lakukan. Itu yang menjadi katakan sebagai kembali ke kelompoknya. Jadi kita tidak menjauhi dia dengan kelompoknya. Kembali ke kelompoknya dan mempunyai karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia yang diharapkan dari pelaksanaan restitusi. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dia melakukan kesalahan, dia bangkit, dia belajar, dan dia bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi bagaimana orang bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena manusiawi Bapak Ibu, kalau orang itu melakukan kesalahan itu manusiawi. Wajar-wajar saja orang melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kesalahan itu kita pelihara. Bukan berarti kesalahan yang ada itu kita biarkan saja. Tapi bagaimana kita bangkit dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi kalau ada itu berbuat salah ya tidak apa-apa kamu berbuat salah. Wajar saja kamu membela diri kamu. Tapi apakah harus membela diri dengan menyakiti kembali orang lain? Kan tidak seperti itu. Ada hal lebih baik yang bisa kita lakukan. Jadi tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dia dulu. Ketika dia berbuat salah, ketika dia kelahi, kita stabilkan dulu identitas dia. Kita stabilkan dulu psikologisnya. Dia kelahi, dia terlibat atau dia terlambat datang ke sekolah, dia tidak menggunakan seragam sekolah, tentu dia punya alasan. Stabilkan dulu, tenangkan dulu siswa itu. Tapi bagaimana kita berproses untuk menuju pribadi yang lebih baik, berangkat dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan perubahan. Semuanya pasti bisa, tergantung tekad kita. Nah, ini dia tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, setiap tindakan kita itu ada tujuan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan sesuatu tindakan itu. Kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi bisa jadi dia melakukan sesuatu untuk melindungi harga dirinya, untuk melindungi kesehatannya, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak alasan orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini dia langkah ketiga dari segitiga restitusi. Apa yang kita yakini? Kalau misalnya kita bawakan ke sekolah, anak melanggar peraturan, apa keyakinan kelas kita? Kan di awal kita sudah membuat keyakinan kelas, saling menghargai. Nah, ketika dia tawuran sama temannya, apa yang sudah kita yakini? Kita harus saling menghargai. Nah, sekarang dengan tindakan kamu menghargai
Enggak, Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk mengubah situasi ini? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Makanya kita buat kesepakatan, jangan hukuman. Hukuman sifatnya satu arah, tapi kita buat kesepakatan. Dan kita pastikan bahwa anak meyakini apa yang sudah dia buat. Makanya bersama-sama. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Kita gali cita-citanya dia mau menjadi orang seperti apa. Pasti semua orang mau menjadi orang yang baik. Nah, kamu mau menjadi orang seperti apa? Kalau kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang baik, seorang pemimpin, wajar nggak kamu melakukan ini? Enggak, Bu. Apa yang kira-kira harus kamu lakukan? Kamu tahu kamu sudah berbuat kesalahan dan kamu sudah dirugikan. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi biarkan siswa itu menyadari kesalahannya, biarkan siswa itu memperbaiki kesalahannya dari dia. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Oke, nama kamu siapa? Siapa? Dia apa namanya? Dia kelas berapa? Kelas 2. Dion, tahu nggak kenapa siang ini atau dia? Kenapa dia? Masalah dengan pelajaran di luar jam. Apa masalahnya dia lakukan? Tidak masuk di pelajaran musik. Kemudian apa lagi? Oke. Tahu jadinya semua orang tuh pasti ada melakukan kesalahan. Semua orang tuh pasti ada melakukan pelanggaran, ya. Nah, tapi memang kesalahan yang dilakukan orang itu berbeda-beda. Nah, ibu pengen tahu apa alasan dia bisa melakukan kesalahan. Itu dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Kenapa? Pelajaran C yang pertama belum tahu jadwalnya bahwa pada pelajaran C. Oke, terus kenapa tidak datang pertemuan selanjutnya? Susah menghubungi. C itu masuknya jam berapa? Jam 8. Tidur malam saja, begadang malam, itu dia sudah melakukan kesalahan tidak jadi pelanggaran di sekolah. Dia tidak melakukan pelanggaran lain. Iya, ya. Tahu dia dengan kesalahan dia? Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya agar pelanggaran yang dia lakukan itu tidak terjadi lagi? Sebagai seorang siswa, peraturan apa yang harus dijalankan, apa yang sudah disepakati, yang kita sudah sepakati, tahu nggak dia? Mengikuti pelajaran. Terus apa lagi? Dilarang masuk. Berarti siswa itu harus hadir, ya kan? Apapun itu pelajarannya, berarti dia harus hadir. Tidak ada dibeda-bedakan mata pelajaran, baik itu yang di jam reguler maupun di jam non reguler. Berarti dia tahu bahwa dia harus hadir, tahu ya. Nah, sekarang apa yang harus dia lakukan biar dia tidak melakukan kesalahan ini lagi?
Dion harus cepat tidur malamnya, tidak begadang lagi biar Dion bisa bangun pagi. Nah, kalau Dion bisa bangun pagi berarti Dion bisa masuk ke sekolah. Tahu kan jadwalnya? Jadi kita murid ini mereka dengan peraturan. Nah, sekolah ini ada peraturannya. Sekolah ini ada nilai kebajikan yang harus kita patuhi. Nah, itu dia sebagai siswa kan tahu. Nah, berarti untuk kedepannya bisa Dion datang pagi, berarti tidur malam lebih awal, datang pagi dan bisa menuntut pelajaran. Oke ya, bisa dijalankan, sudah disepakati. Ini bisa dijalankan ya. Besok akan lihat video. Sekarang silakan jawab dari kelas. Kita dapat dulu satu contoh skenario penerapan segitiga distribusi yang sudah saya lakukan. Ini ada 2 siswa kemarin itu ya Bapak Ibu dengan permasalahan yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu, saya berharap apa-apa saja dari yang sudah kita pelajari tadi bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan, karena memang kami di pendidikan guru penggerak ini memang digaungkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita kembali ke tugas kita adalah sebagai penuntut. Pembelajaran yang harus kita laksanakan adalah untuk menuntun kodratnya, untuk menuntun kelebihan-kelebihan yang ada pada diri siswa itu. Jadi disinilah kita nanti akan berhadapan dalam bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah ini. Permasalahannya sangat beragam Bapak Ibu. Memang ini sangat menantang, memang membutuhkan kesabaran dari kita semua. Ya, kita tahu kadang berkali-kali siswa itu diproses, dinasihati, tapi belum juga kita menemukan titik terang. Yaitu waktu tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan sama-samanya kita berkolaborasi, bersinergi, saling memahami, saling mendukung, kita bisa mempunyai disiplin positif pada diri kita, sehingga kita juga bisa menanamkan disiplin positif pada peserta diri kita. Ketika pada diri kita dan pada peserta diri kita sudah ada disiplin positif, yang kita harapkan terbentuknya budaya positif di SMA Negeri 9 Mandal. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi materi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Berlian tadi menambah wawasan kita terhadap apa itu budaya positif, dan mari sama-sama kita bisa bergerak serta untuk membudidayakan budaya positif di sekolah kita. Sebelum acara ini kami akhiri, kami mintakan kepada salah seorang dari Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan refleksi untuk acara kita hari ini. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Nurul. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan refleksi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Bu Berlian tadi. Dari pemaparan yang telah diberikan Bu Berlian tadi, sama-sama kita ketahui bahwa telah dilakukan dan yang akan dilakukan di dalam program guru penggerak itu adalah sangat-sangat bagus. Seperti yang kita ketahui tadi, beberapa hal sudah kita lihat sendiri bagaimana caranya menangani masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Baik kita sebagai seorang guru terhadap murid dan guru terhadap guru. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan yang ada di dalam program guru penggerak itu nantinya bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, kebetulan di sini sekolah kita di SMA Negeri 9, mudah-mudahan semua program yang ada di situ bisa kita terapkan dengan baik, sehingga akan tercapai sekolah yang
tidak hanya gurunya yang hebat, tetapi muridnya, siswanya juga hebat. Dan saya rasa cuma itu aja. Dan dari pemaparan Bu Berlian tadi kita lihat memang sangat bagus. Maksudnya untuk kita semua telah dipaparkan, ingin mengajak kita semua bagaimana caranya seorang guru itu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah seandainya ada kasus-kasus terhadap anak. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan, yang selama ini kita tahu itu, tetapi kita mungkin dalam mengimplementasikannya atau menyelesaikan masalahnya mungkin tidak seperti yang diharapkan di program guru penggerak. Karena selama ini kita setiap ada anak bermasalah, kita selalu memberi hukuman, tanpa kita tahu kadang-kadang kita tidak bisa membaca situasi anak itu, tetapi terlebih dahulu hukuman yang kita berikan. Baik, saya rasa cuma itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua apa yang kita dapatkan di hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dr. Randa Sangwini Fikri, guru SMA Negeri 9 Mandau. Saya akan menyampaikan testimoni tentang diseminasi atau aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Berlian, materinya budaya positif. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Berlian, sangat banyak bagi kami para guru yang bisa kami ambil ilmunya. Salah satunya adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Di sini kita akan melarikan 3 motivasi perilaku manusia itu ke perilaku murid kita selaku yang ada di sekolah ini. 3 motivasi itu yang pertama adalah menghindari hukuman. Sangat banyak dari siswa kita yang bertindak atau apapun yang mereka lakukan itu hanya untuk sekedar menghindari hukumannya. Misalnya, kalau tidak dibuat tugas ini atau tugas itu, apa hukumannya? Jadi mereka baru hanya sebatas menghindari hukuman saja. Sementara yang kedua, ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Banyak juga siswa yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru itu hanya sekedar mendapatkan pujian, misalnya nilainya bagus atau mendapatkan penghargaan baik dalam pujian atau nilainya bagus. Berarti di sini motivasi dia hanya sekedar untuk mendapatkan nilai atau pujian saja. Kita berharap seharusnya siswa itu lebih daripada itu. Makanya kita masuk ke motivasi yang ketiga, yaitu siswa meyakini akan mendapatkan kebaikan tanpa memandang akan mendapatkan pujian. Jadi bagi seorang siswa, apapun yang dilakukannya sekarang itu adalah sesuatu yang mempunyai jangka panjang untuk masa depannya nanti. Jadi dia belajar sekarang, berbuat baik sekarang, perilaku positif sekarang, apapun yang dilakukannya tanpa mengharapkan akan mendapatkan reward atau mendapatkan pujian. Karena sesuatu itu adalah proses yang harus dilaluinya sebagai seorang murid SMA, di mana nanti dia setelah tamat SMA dia akan ikut ke masyarakat atau akan terjun ke masyarakat. Ada yang sebagai ikut kuliah, ada yang langsung ikut terjun sebagai masyarakat, ada yang bekerja. Mereka baru akan menyadari bahwa apa yang didapatnya waktu SMA itulah, waktu jenjang sekolah itulah yang akan mereka gunakan atau mereka pakai selama mereka nanti terjun di masyarakat atau selama mereka kuliah. Demikian testimoni saya tentang aksi nyata dari materi disampaikan oleh Ibu Berlian tentang budaya positif. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Vinolia, guru SMA Negeri 9. Saya telah mengikuti aksi nyata yang diberikan oleh Bu Berlian. Di sana materinya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya baru pertama mengenal tentang restitusi. Menurut saya restitusi itu sangat efektif untuk menjadikan siswa menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahannya,
dan bisa menjadikan siswa itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mahani dari kelas 12 MIPA 1. Kami bersama Bu Berlian sudah membuat nilai keyakinan kelas, dan dari nilai keyakinan tersebut kami memperoleh nilai-nilai kebajikan. Setelah menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, belajar lebih asik, dan teman-teman yang saling menghargai. Kami berharap kelas-kelas lain dapat mencontoh nilai keyakinan kelas yang telah kami terapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.